Kali ini di Icebox antara Serial Killers melawan tim Alter Ego. Tentunya ini adalah map pilihan dari Alter Ego. Mereka juga sudah lebih percaya diri lagi setelah kemenangan yang pasti mereka dapatkan tadi di Fracture. Sementara dari Serial Killers tentunya perjalanan mereka masih panjang. Dari soal ketangguhan ataupun mental mereka pun masih dipertanyakan. Sekali lagi pistol round akan jadi momen pertama bagi kedua tim ini. Julio langsung bergerak Wah, secara agresif ke arah mid, tapi Goten bersama juga dengan seorang Jet kali ini sudah mengambil kontrol, tapi Adrian King bermain dengan seorang Reina langsung mendapatkan one tap tadi dan Divur ke 150 HP, bahkan Nasloran mampu menghukum Goten kali ini. Tiba-tiba saja 3 melawan 5, tapi ternyata masih ada layer berikutnya dari Zimorce. Namun ternyata side B kosong melompong bagi Kush untuk melakukan planting. lagi-lagi agresivitas yang bermata dua. Side B-nya didapatkan oleh Alter Ego dengan sangat amat gratis dan free. Tapi masih situasi yang cukup imbang, cukup fair and square 3 lawan 3. Masih memiliki beberapa utility dalam drone dan juga recon. Kush langsung nge-pop up reconnya, drone-nya di situ tampaknya untuk mencari pemain-pemain dari Serial Killers. Tapi Delby reconnya miss, itu tidak akan terdetek. Adrian King satu ke arah kiri, King harus tumbang. Triple kill bahkan untuk Adrian King. Adrian King menjadi MVP dari round ini tampaknya karena Zimors harus tumbang mencari di mana keberadaan Beast Jeffs akan dicari dan di hunt down. Di sini seperti mangsa yang ketakutan akan predatornya di sini. Beast Jeffs tidak bisa berbuat banyak karena juga 61 HP dan ini akan menjadi round yang cukup bersih oleh Alter Ego, tapi satu kill karena Delby. Delby pun harus tumbang, tapi Adrian King quad kill 4K sangat amat manis dan sangat amat sabar, dan itu merupakan round yang cukup baik dari Alter Ego. Lagi-lagi Serial Killers, I appreciate the aggressivity, gua appreciate inisiatif mereka untuk cari info dan maju, tetapi lagi-lagi mereka ke pick off, mereka nggak bisa nge-expect di mana sebenarnya pemain Alter Ego. Yang tadi sebenarnya Adrian King juga sangat keren ya, dia mainnya sabar gitu dan dapat kill, dapat opening kill tadi, sehingga memang lagi-lagi ini Serial Killers agresivitasnya nggak terlalu membuahkan hasil. Yap, itu tadi Rian King. Sekali lagi kita tahu pemain ini adalah seorang Reina main pada zamannya dan kembali menebarkan teror. Sepertinya dari pemain-pemain Alter Ego langsung masuk ke dalam green. Goten dan bahkan dari Airi tidak mampu berbuat apa-apa. Seraya dua pemain dari Alter Ego langsung menumbangkan pemain-pemain ini. Zimorce memang berhasil untuk mendapatkan seorang Nasloran, tapi Adrian King quad kill sudah berhasil dia konfirmasikan dan bahkan belum masuk sampai detik ke-20 tiba-tiba saja Alter Ego langsung mengamankan ronde kedua kali ini 2-0. Round yang sangat bersih tadi dipersembahkan oleh Adrian King. Dan sekarang Serial Killers barulah mereka akan mengalami ronde sesungguhnya. Karena tadi mereka tidak melakukan investasi apapun, jadi tentunya tidak ada hard feelings kalau misalkan mereka kalah di ronde tersebut. Tapi di ronde inilah baru mereka harus menimba kemenangan atas Alter Ego. Alter Ego knocking on the doorsteps of Serial Killers, langsung aja masuk under 20 seconds, 30 seconds mereka udah mendapatkan round tersebut. Tapi lagi-lagi posturing ke arah B-main di sini, drone bersama dengan dash dan juga updash dikeluarkan untuk mencari info, melakukan clear ke arah sisi-sisi angle, tapi ada Dimor di arah mid. Tidak expect bahwa ada seorang Julio yang melakukan push ke arah posisi kolonel sendiri, tapi Eri red kill ke arah Julio harus tumbang sehingga smoker dari tim Alter Ego tidak ada lagi, tidak bisa berbenah tampaknya, tapi wall diberikan oleh Nasloran pun gagal plant tapi karena wallnya hancur. Goten kill karena Nasloran sehingga Alter Ego hanya menyisakan 3 orang pemain, sementara itu Serial Killers masih memiliki 4. Ini akan menjadi posisi sangat doable dan winnable round untuk Serial Killers. Sementara itu Adrian King bersama dengan Airi bertukar bullet itu tampaknya akan berduel dengan seorang Goten. Kus pun dapat terkena arah Jazz, tapi Kirin nggak expect bahwa ada Kus di situ belakang. Ada Delby dengan bulldognya, masih bisa bernafas, masih bisa bersua, tapi Kirin menutup round tersebut dengan menumbangkan Delby. Dan ini round perdana untuk Serial Killers. Ya, ini adalah awal yang segar tentunya bagi Serial Killers karena mereka berhasil memenangkan by round yang sangat berharga tadi dengan delaying power yang sekali lagi mereka perlihatkan itu tadi bagus banget, terutama dari Sage-nya ngeluarin slow orb, ngehancurin wall dan caught Nasloran off guard tadi ketika melakukan planting. Tapi Alter Ego ini juga merupakan ronde sesungguhnya bagi mereka. Karena tentunya di ronde kali inilah baru mereka akan menggunakan senjata yang sama unggulnya dengan Serial Killer. Sementara Viper Speed langsung diinisiasikan ke arah side, ngeblock off side ini. Tapi pemain-pemain Alter Ego
ternyata side Bila yang akan mereka poke drone, akan jadi garda terdepan. Kirin sudah mendapatkan informasi, tapi ada toxic screen yang sudah dibuka, wall pun juga sudah diinisiasikan, dan Nasloran akan terdelay dan tidak akan langsung melakukan planting karena masih ada Nano Swarm di sana. Namun sekali lagi Nasloran agak sedikit seram kali ini. Untungnya masih ada toxic screen yang masih bisa dibangkitkan kembali dan kembali diperlambat kali ini dari segi tempo. Nasloran ngotot banget untuk melakukan plan, bahkan tinggal satu blok wall lagi tapi masih berani melakukan plan untuk akan hancurkan. Tapi Adrian King memecahkan kepala Airi harus tumbang dan say his goodbye to the server. Nasloran nge-push karena toxic screen harus meninggal seorang Goten. Kirin tertekan oleh Recon harus mundur dan plan pun dilakukan dengan sangat manis. Tapi Adrian King bersama dengan Delby, the duelists are on fire, menyisakan Beast Jab seorang diri. Clutching this round because it's gonna be very hard. Tapi dia berada di arah kitchen hanya dengan Spectre, tentu senjata yang tidak setimpal jika dibandingkan dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh pemain Alter Ego. Tentu dia sepertinya akan menunggu dan mencari exit frag. Siapa tahu bisa nge-caught off guard beberapa pemain Alter Ego yang ingin mencari dirinya, ataupun dia akan mati ke spike explosion-nya. Kita akan lihat sendiri. Tapi Alter Ego tidak ingin kehilangan senjata mereka, akan bermain sangat nyaman. Tapi Delby akan mencari keberadaan dari Beast Jabs. Tampaknya Beast Jabs pun nge-recognize bahwa ada seorang Delby di sini bersama juga dengan Kus di belakangnya. Tapi kill ke arah Delby pun harus mati, dan itu Vandal yang hilang dari tangan seorang Delby, dan Alter Ego akan kekurangan satu firepower. Setidaknya ini merupakan round yang bisa diambil oleh Alter Ego. Yap, 3-1 skor sementara dan ekonomi berbalik sekarang. Serial Killers bahkan tidak memiliki resource yang cukup untuk menyeimbangkan senjata yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan lihat, bahkan ada toxic screen yang langsung dibuka kali ini oleh Alter Ego dari arah garage menuju ke arah side B. Jarang sekali gue ngeliat toxic screen langsung dibuka se-early itu tadi di 14 detik sebelum round dimulai. Dan Kirin akan menjaga dengan Marshall di tangan, dan ada satu pemain dari arah top green yaitu Delby kali ini, tapi Reconnya pun on point. Kirin terpaksa harus tertahan dari arah yellow, dan Adrian King sekali lagi langsung membuka kepala dari Kirin, dan bahkan Delby langsung mendapatkan Goten. Dan lihat satu persatu pemain-pemain dari Serial Killers terculik oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tiba-tiba saja tersisa dua pemain yang oblivious atas apa yang terjadi dari arah side B. Bahkan Julio masih menebarkan teror yang begitu besar. Zimorche tidak diberikan kesempatan sekecil pun untuk melakukan retake. Serial Killers seperti tidak bisa membendung push yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka itu datangnya sangat cepat with a big cavalry, berlima langsung ngedor-gedor side B. Dari tadi yang menjadi sasaran empuk bagi Alter Ego dan gak bisa didelay sama sekali. Dan tentu saja tadi memang round yang cukup gampang karena memang Serial Killers terpaksa melakukan light buy dengan Marshall. Tapi kita lihat timeout dari Serial Killers sehingga kita pun akan memanggil Cimomo untuk melakukan analisisnya. Iya, ini sebenarnya Kirin udah bermain dengan baik ya guys. Mereka coba tahan pergerakan dari Alter Ego. Dan thank you untuk Cimomo untuk analisis singkatnya. Dan kita akan segera kembali meresume pertandingan kita kali ini setelah adanya time out tadi. Dan 1-4 skor sementara dari Serial Killers. Tentunya masih belum ada jawaban pasti. Sekarang Killjoy dari Serial Killers atau Kirin kembali bermain dari arah side B. Turret sudah disiapkan dari arah yellow. Clear juga sudah dibuka. Slow pun juga sudah diinisiasikan. Delby langsung mengambil kendali atas yellow. Toxic screen masih menutupi pandangan pemain-pemain dari Serial Killers. Tapi Goten menahan. Namun dari Julio tidak expect sama sekali. Dan ada sebuah Hunter's Fury untuk mendelay. Namun Spike sendiri sudah di plan. Retake harus dilakukan oleh Serial Killers. Dan Airi mampu untuk ke-chip off satu pemain lagi. Membuat PR bagi pemain-pemain Alter Ego lebih sulit untuk menahan Postman. Tapi Adrian King driving mampu mendapatkan kepala dari Airi. 3 melawan 4 sekarang. Slow dan juga Recon dikeluarkan. Begitu pula kill langsung diinisiasikan oleh pemain-pemain dari Serial Killers. 4-2 time out yang membuahkan hasil begitu manis bagi Serial Killers. Benar banget, tactical timeout yang mereka ambil ternyata berbuah hasil positif yang dimana mereka akhirnya bisa membendung push. Meski tadi Adrian King terlihat sedikit ngeri ya dengan dry pick-nya tanpa Lear bisa memecahkan kepala dari pemain-pemain Serial Killers. Lagi-lagi Adrian King jadi ujung tombak 12-2 kali ini. Sangat ngeri memang benar. Main pada zamannya tentu akan menjadi sangat ngeri untuk serangan Adrian King. Yes, 4-2 skor sementara.
Serangan dari Alter Ego. Tentunya mereka masih memiliki ekonomi. Bermain di ronde yang ke-7. Kali ini side A yang akan diinisiasi. Dentuman operator sudah terdengar dari Airi. Tapi masih belum ada korban yang jatuh. Di tangan operator ini drone akan jadi garda terdepan untuk menggali informasi demi informasi. Dan Delby sudah mengambil kendali sampai ke arah Forten. Dan ada beberapa shock dart line up yang dikeluarkan untuk sekali lagi mendelay pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego. Tapi Nuts Lauren akan mengambil timing yang tepat untuk melakukan planting. Begitu pula toxic screen akan dibuka, tapi Airi mampu mendapatkan Rian King. Dan akan dibuka kali ini lockdown sehingga pemain-pemain Alter Ego harus kabur sampai ke arah Belts. Kirin mampu mendapatkan 1 kill, begitu pula Airi menyisakan Kush dan juga Julio yang bahkan terkena detain kali ini. Jax akan menusuk dari arah belakang dan Julio pun akan langsung dijepit dari 2 arah yang berbeda. Dan Mr. Shot, Julio masih mampu mendapatkan kill. Jax, it's not the best situation, tapi untungnya Kirin menusuk dari arah Orb dan mampu mendapatkan kill terakhir. 4-3, serial killers mampu untuk mendapatkan angka. Julio, what was that? Tadi bisa menjadi free kill untuk Julio, tapi mungkin ada sedikit kendala untuk dirinya sehingga mungkin dia nggak bisa mendapatkan kill tersebut tadi. Tapi kita lihat ada flank dari Beast Jeffs. Maksudnya Julio ya yang mendapatkan kill tersebut tadi ke arah Beast Jeffs. Tapi ya ujung-ujungnya serial killers bisa dengan amat nyaman mendapatkan round tersebut. Ini looking very positive untuk serial killers, bisa sedikit demi sedikit menggarap round yang memperdekat mereka ke Alter Ego. Adrian King bersama dengan recon dari Kush akan mencoba nge-clear ke arah di main jail dan juga akan menjadi sasaran pilihan situ tampaknya bagi Alter Ego. Yap. Dan sekarang Jeffs masih menahan dari arah generator. Recon memang dibuka, tapi langsung dihancurkan sebelum menggali informasi keberadaan pemain-pemain dari Alter Ego. Lear sudah dibuka kali ini. Jeffs masih menahan seorang diri dari arah backside. Delby yang mampu mendapatkan Jeffs. Begitu pula Adrian King. Tapi refrag demi refrag terus terjadi. Namun apa daya, side sendiri sudah menjadi lahan bebas. Seraya pemain-pemain dari serial killers kembali terbungkam oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tersisa Kirin seorang diri. 1 melawan 3. Clutch harus dia dapatkan untuk memenangkan situasi kali ini. Kirin tentu saja with an all to do harus melakukan semuanya untuk timnya kali ini. Kush, Delby dan juga Julio sangat ready untuk melakukan post plan. Bahkan Kush memiliki Hunter's Fury dan Delby pun memiliki Bloodstorm jika ingin nge-pop up hal tersebut. Snakebite dilemparkan oleh Julio untuk langsung line up ke arah Spike yang akan ngehindar seorang Kirin untuk melakukan defuse. Tampaknya akan melakukan save di sini, ya benar saja tentu, tapi tertag hanya down to 87 HP dan ini akan menjadikan safe round untuk Kirin. Dan ini merupakan run yang cukup nyaman dari Alter Ego. Tidak harus nge-expand dan nge-invest Hunter's Fury-nya, tapi Delby bahkan mendapatkan kill tersebut ke arah Kirin dan tidak jadi nge-save karena Vandal tersebut langsung hilang di tangan seorang Kirin. Tetapi serial killers tentu akan coba untuk melakukan fight karena tadi sempat bisa nge-chip down beberapa pemain dari Alter Ego. Tapi ingat, Alter Ego untuk round ke-9 kali ini akan memiliki Resurrection, memiliki Empress, Bladestorm, dan bahkan Hunter's Fury yang bisa digunakan untuk langsung mendobrak side dari serial killers. Tentu juga bisa menggunakan Hunter's Fury untuk bermain post plan di sini. Julio pun memiliki Snakebite lineup sehingga ini menjadi situasi yang cukup comfortable bagi Alter Ego. Julio membentangkan toxic screen-nya langsung melakukan push ke arah green, belum menemui siapa-siapa. Adrian King bersamaan dengan drone dari Kush. Adrian King melakukan blind spray ke arah pipes, tidak connect ke siapa-siapa karena tidak ada siapapun di situ. Zimors pun mengeluarkan drone dia sebagai drone balasan untuk mencari info. Tapi lihat senjata dari Beast Jeff dan juga Goten yang sangat terbatas, hanya memiliki Spectre. Adrian King membuka Empress-nya untuk masuk ke arah side. Ada Slow Orb yang akan ngedelay dia sedikit demi sedikit, tapi akan memilih Traverse ke arah Pipes. Kus mendapatkan ending ke arah Goten. Goten harus tumbang tapi Kirin trade kill. Delby dan Kus bersamaan dapatkan kill ke arah Zimors dan juga Beast Jeff. Menyisakan Kirin dan Eri berduaan saja di sini. 2v4 situation sangat amat dire situation, tapi Kirin kalah duel dengan Delby yang memenangkan duel tersebut. Tapi Eri 1 kill dengan operatornya, langsung membuka Bladestorm-nya, ingin mencari lebih banyak lagi. Tapi 1 kill bahkan dengan Bladestorm-nya lebih cepat dan lebih sigap. Ada di harus tumbang sebelum situation. This is looking very doable untuk seorang Eri. Bladestorm-nya masih ready, tapi langsung Naslar mengeluarkan Resurrection-nya untuk membangunkan Hululu dari tidurnya. Your duty is not over. 3v1 situation, apa yang bisa dilakukan oleh Eri di sini? Masih
dengan Blazestorm yang mencari keberadaan dari Delby. 3K apakah bisa mendapatkan lebih banyak lagi? Tapi tampaknya tidak bisa karena masih ada 2 pemain. Ada Snakebite lineup juga yang akan menilai diffuse yang dilakukannya. Melakukan operatornya untuk mencari keberadaan dari pemain Igo. 4 kill bahkan dengan operatornya, tapi Nasmora menutup round tersebut. Dan Eri harus tumbang meskipun dia sudah berusaha untuk menggarap round tersebut. Yap, itu adalah round yang sulit tadi untuk serial killers karena lagi-lagi senjata yang digunakan oleh serial killers itu bukanlah senjata terbaik tadi. Memang mereka nge-force tadi nampaknya beberapa Spectre di tangan dan Airi juga ternyata berada di arah side yang berbeda tadi kalau nggak salah. Dan ketika dia membuka Bladestorm dan ada mimpi yang menjadi nyata tadi, kill demi kill dia berhasil dapatkan, tapi sayangnya sudah tidak ada waktu dan bahkan ada pergerakan perpotongan yang dilakukan oleh Natsloran sehingga dia tidak bisa melakukan save terhadap operator di tangan Delby. Langsung mengambil angle agresif, tapi ternyata Adrian King dan juga Julio yang akan mendapatkan kill atas Kirin dan juga Airi. Tiba-tiba saja sekali lagi dari segi aim duel semuanya dimenangkan oleh pemain-pemain Alter Ego. Menyisakan 3 pemain saja sekarang dari Zimorche, Jeffs, dan juga bahkan Zimorche harus tumbang di tangan Julio Goten. Memang masih mampu mendapatkan 1 mangsa, tapi Julio sendiri keberadaannya tidak bisa ditebak. Dapetin triple kill dan Natsloran yang sekali lagi akan menutup ronde untuk Alter Ego 7-3. Sepertinya nasib dari serial killers tidak jauh berbeda dari map yang pertama. Benar, tampaknya Alter Ego langsung membelakangi serial killers dan they are inching closer. Semakin menjauh, semakin sulit digenggam tampaknya round per round yang dimiliki oleh serial killers. Tapi tadi merupakan round yang cukup gampang, round anti-eco karena memang serial killers buy-nya terbatas ya, hanya memiliki Marshall di Goten. Dan Goten pun sempat mendapatkan kill dengan Marshallnya. Dan ini merupakan round yang akan menjadi clash yang equal karena kedua tim akan memiliki buy yang cukup baik di sini. Ada Eri dengan operatornya, we know what he can do with the operator dan juga Bladestorm di sini. Tapi ada drone dari seorang Push bersama lagi-lagi Alter Ego akan melakukan entry ke B side tampaknya. Kontrol dari Yellow sudah dimenangkan, tapi Eri operatornya belum connect, akan melakukan double pick tapi timing yang sangat buruk sehingga dia pun tidak bisa menembakkan operatornya. Tapi look at this Jeffs, terpencil Julio. Artinya smokernya mati, tapi Delby double kill dengan flicknya sangat baik, tapi Eri membalas. Tapi tidak lama karena Natsloran langsung menumbangkan seorang Eri to victory situation. Masih double untuk melakukan retake karena masih memiliki Viper Speed. Tetapi lagi-lagi Kush masih menyimpan Hunter's View yang dia miliki. Dan Delby pun masih memiliki Bladestorm-nya di sini. Yap, Recon akan dikeluarkan untuk membaca informasi keberadaan pemain-pemain dari Alter Ego, tapi bahkan Hunter's Fury di sini masih ready. Namun akan ada double swing yang dilakukan. Delby mampu untuk mendapatkan 1 kill lagi dan membuat pertandingan menjadi 1 lawan 1, tapi Jeffs mampu mendapatkan triple kill tadi dan mampu untuk memenangkan ronde bagi serial killers. 4-7 clutch dari Jeffs akan menambahkan pundi angka bagi serial killers dan menambahkan asa mereka juga tetap nyata di half yang pertama di map yang kedua kita kali ini di Icebox. Lifeline yang akhirnya digenggam oleh serial killers meskipun tadi ada double kill, double flick dari Delby yang cukup amat manis, tetapi lagi-lagi Beast Jeffs menjadi hero, menjadi penyelamat bagi serial killers untuk agar tetap bisa berkompetisi dan juga staying kompetitif di match kali ini. Tapi lu lihat masih saja Kush menyimpan Hunter's Fury-nya. Tentu akan menjadi suatu post-plan yang cukup amat nyaman, tapi Beast Jeffs naik ke arah Forten akan melakukan Viper Speed di situ. Merupakan salah satu spot Viper Speed yang cukup OP di sini. Tapi lagi-lagi Alter Ego tidak memperdulikan Viper Speed tersebut karena mereka langsung push ke arah B. Sudah ada Adrian King yang memegang kontrol dari arah Yellow, tapi Goten masih bermain di tube untuk mencari informasi. Look at Beast Jeffs dengan Viper Speed-nya, tapi Spike-nya tampaknya bergerak ke arah A di situ. Ada di tangan seorang Natsloran. Masih menunggu Delby bersama dengan Adrian King masih mencoba untuk nge-scavenge, tapi Natsloran dapatkan kill ke arah Beast Jeffs. Artinya As terbuka dengan sangat amat open di situ dan juga plan sudah diinisiasikan. Viper Speed dari seorang Beast Jeffs pun tidak berguna, tapi ada Adrian King mendapatkan kill ke arah Aries, langsung saja dismiss untuk mengejar pemain-pemain dari serial killers. Tapi pun Goten mendapatkan kill ke arah Adrian King bersama dengan Kirin juga di situ. Kush harus tumbang 3v2 situation, tapi ada Viper Speed yang dibuka oleh Julio. Resurrection langsung dikeluarkan untuk membangunkan Eri dari
dari tidurnya. Your duty is not over, tapi Delby akan mencoba menahan gempuran di arah mid, tapi Kirin menangkan duel tersebut. Delby harus tumbang for the situation. Resurrection balasan pun datang dari Nasloran, tapi ada lockdown dari seorang Kirin yang akan di pop up di situ, akan mengusir pemain-pemain dari Alter Ego, tapi ada Hunter Fury yang dikeluarkan untuk langsung menghancurkan lockdown dari Killjoy. Tapi ada Julio di backside, masih ada seorang Kirin juga diterbangkan, tapi Julio memenangkan duelnya dan juga Kush bersama Julio langsung menutup round tersebut dan menjadi round half yang sangat baik untuk Alter Ego. 8-4, mereka semakin menjauh. Kok nggak ngerti nih kenapa serial killers mereka lama banget untuk rotate ke arah side A. Ketika Vipernya itu tumbang dari arah side A, itu harusnya mereka udah bisa mulai ngebaca nih pergerakan pemain-pemain dari Alter Ego. Apalagi tadi sayangnya Aery, itu dia nggak terlalu sigap, nggak ngeluarin Cloudburst untuk menutupi jalannya tadi. Sehingga dari Adrian King, dia berhasil mendapatkan headshot. Dan itu nambahin PR lagi, harus di-resurrect lagi, makan waktu lagi. Dan tadi dari tim serial killer sendiri, mereka nggak nunggu sampai si lockdown ini pecah. Dan malah langsung retake masuk, sedangkan tim pemain-pemain Alter Ego masih siap dari arah dalam side. Dan sekarang mid akan dikontrol oleh 4 pemain dari Alter Ego. Ada Smoke yang miss, tapi Jens mampu untuk mendapatkan 1 kill. Ada refrag cepat dari Kush, dan informasi sudah masuk. Adrian King bahkan langsung maju kali ini. Terbalik, Alter Ego yang menjadi attackers dan serial killers yang menjadi defenders. Tidak dikasih main, cuma ada di base aja kali ini dari pemain-pemain serial killers. Mampu ditembak, tapi Aery masih mampu untuk mendapatkan triple kill. Dan sekarang menjadi 1 melawan 1 dari Aery melawan Julio. Blunder dari Alter Ego yang langsung mencoba mencari Aery, tapi Aery pull rabbit out of the hat, magically bisa langsung mendapatkan triple kill dengan ghostnya di situ. 2 headshot bahkan beruntun, tapi langsung aja keluar ke arah boiler, tampaknya akan nge-expect Julio situ. Belum bertemu, timing yang tidak baik. Masih menunggu datangan dari Julio, dia tidak expect bahwa dia ada di arah screen, tapi 4K untuk Aery. Dia menyelamatkan timnya dari jaws of defeat, berhasil menarik round tersebut. Dan Alter Ego sayang sekali, round yang harusnya mereka bisa menangkan dibuang begitu saja. Tadi memang mereka ingin membalas agresivitas dari serial killers. Mereka ingin serial killers to get the taste of their own medicine, tetapi there is so much aggressivity that you need to contain. Ya itu tadi dari Alter Ego. Menurut gue pergerakan mereka sebenarnya udah tepat. Mereka melakukan triple pick, tapi balik lagi individual step up Ya, yang benar. diperlihatkan oleh Aery necessary di ronde tersebut. 8-5 serial killers against all the odds berhasil mengamankan pistol round yang terlihat sangat mengerikan tadi. Dan sekarang Alter Ego tentunya mereka hanya menggunakan pistol saja di ronde kali ini karena kesalahan fatal yang telah mereka lakukan. Tapi sekarang Aery harus melihat kedua arah yang berbeda. Kush yang akan mampu mendapatkan kill dan bahkan 2 kill dari Kush. Julio dari arah yellow tidak mampu mendapatkan apapun. 3 melawan 4 sekarang. Tapi pemain-pemain dari Alter Ego sudah jauh lebih dari siap untuk menunggu pergerakan maju pemain-pemain serial killers yang masih stuck dari arah yellow. 3 Spectre di tangan pemain serial killers tentu bisa menjadi round yang cukup gampang. Karena Alter Ego mengingat hanya memiliki 2 sheriff dan juga 2 klasik, tapi juga seorang Delby diculik begitu saja oleh Kirin. Tapi Kush dengan sheriffnya berdiri tegak, triple kill, mengusir pemain dari serial killers. Tapi ada seorang Dimors mendapatkan ke arah Adrian King. Begitu juga dengan Beast Jabs yang langsung ngedelete seorang Kush dengan sheriffnya tidak lagi berdaya di situ, menyisakan seorang diri, hanya memiliki Spectre. But can he catch this? We know what this man can do. Berdansa di balik toxic screen, masih menunggu toxic screen jatuh, tetapi tidak memenangkan duel tersebut karena Beast Jabs lebih sigap dan lebih gesit untuk membunuh seorang Nasloran. 3 kill, dan ini merupakan SOP round yang cukup baik dari serial killers. Meski tadi Kush sempat step up dengan sheriff yang mendapatkan triple kill, 2 headshot, dan juga tadi push dari Aery sempat dibendung, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Dan ini merupakan round yang akhirnya bisa Alter Ego membeli senjata-senjata yang cukup mumpuni. Sementara itu serial killers akan bermain bonus tampaknya. Yap, ini adalah ronde yang memang harus dimenangkan oleh Alter Ego. Gua gak akan bosan-bosan untuk membilang hal tersebut. Karena tentunya kalau misalnya Alter Ego mereka nggak bisa nge-confirm ronde kali ini, terbuka kesempatan lebar bagi serial killers untuk menyamakan kedudukan angka di scoreboard. Dan masih secara default terlebih dahulu sekarang dari serial killers, Nasloran tertackle low HP, tapi Kush akan mampu untuk menumbangkan Aery Tech Team yang membuahkan hasil begitu manis tadi. 4 melawan 5. Sekarang Nasloran juga akan melakukan wall dari arah mid untuk memotong rotasi
pemain-pemain dari Serial Killers. Dan agak sedikit terhambat kali ini sebelum akhirnya wall tersebut berhasil dihancurkan. Tapi lagi-lagi Delby masih menahan dari arah Jeff Goto, tapi Jeffs yang akan mampu mendapatkan kill atas Delby. Masih ada satu layer lagi yang tersisa, yaitu Adrian King bermain dari arah backside. Namun Push ternyata sudah memiliki sebuah Hunter Fury, mampu mendapatkan satu tag tadi, tapi Goten sudah menguasai dari arah second level dan Jeffs yang akan langsung melakukan planting. Tapi Adrian King dari arah backside mampu mendapatkan satu kill, namun Viper Speed akan diinisiasikan. Tapi satu persatu pemain-pemain dari Serial Killers tumbang di tangan Alter Ego, menyisakan satu pemain saja, yaitu Goten yang langsung tertangkap basah oleh Natsloran. 8-6 menjadi 9-6 karena buy round berhasil dimenangkan oleh Alter Ego. Buy round yang apik ditunjukkan oleh Alter Ego tentunya saja dengan Phantomnya, dan juga tadi Natsloran tidak ingin memberikan mid control. Langsung aja dia invest wall di arah mid karena kita tahu bahwa Serial Killers memang suka bermain di arah mid, masuk ke arah tube, buka poison cloud biar bisa ngambil kontrol ke arah orange. Tapi tadi Natsloran dengan sangat sigap bermain di tube dan langsung menggunakan wallnya, nggak langsung serta-merta nge-wall tube, tapi langsung nge-wall mid. Jadi dia bisa juga sambil patroli di arah mid sehingga tidak bisa dibocorkan oleh Serial Killers. Tetapi kita masuk ke round yang ke-16 ini, situasi krusial tampaknya karena udah 6-9 scoreboardnya dan Alter Ego tentu akan ingin menambah pundi-pundi round mereka. Tapi kita lihat dari Eri hanya akan memiliki Bladestorm untuk round kali ini karena tidak memiliki buy. Mereka disposturing ke arah mid tapi langsung kalah dengan Adrian King yang lebih sigap dengan Vandalnya. Eri pun harus tumbang. Tetapi ada Adrian King yang juga mendapatkan kill ke arah Kirin, pun harus Delby pun mendapatkan kill, dan Goten harus Goten pun mendapatkan kill ke arah Delby tampaknya. Misalkan Beast Jeff seorang diri dan Kush pun membunuh seorang Goten. Yap, ini udah basically slaughter dari arah side A satu persatu. Sekali lagi dari Serial Killers semuanya tumbang di tangan pemain-pemain Alter Ego. Even gak banyak sebenarnya yang kita bisa bahas kali ini karena nggak ada pertukaran utility yang begitu signifikan, terutama dari tim Serial Killers sendiri. Karena bahkan sebelum mereka masuk ke dalam site itu mereka udah kena dry pick sama Adrian King. 2 kali mereka kena dry pick, bahkan dari Delby pun bisa dapetin 1 kill dan langsung di double pick sama Kush dan juga sama Adrian King yang emang dua-duanya ini pemain-pemain yang panas. Dan tiba-tiba saja Serial Killers tidak bisa melanjutkan laju mereka tadi dari arah A Orbs, dan dua duelis dari Alter Ego akan bermain dengan sangat agresif, membangun begitu banyak persepsi dari arah side A, tapi Kush dari arah mid yang akan mampu menumbangkan Goten. Begitu pula Natsloran ke arah Airy, tapi memang Kirin kali ini masih mampu menumbangkan Kush. Tapi lihat dari arah side A sudah dipush, tapi 2 korban sudah diambil kali ini oleh Kirin. Namun Delby tidak akan menemukan kesulitan untuk menumbangkan Jeffs. Begitu pula Kirin ditumbangkan oleh Natsloran dan juga Xenorche yang akan menjadi orang terakhir yang tumbang di tangan Alter Ego. Ini udah malah kayak kebalik loh posisinya. Realize dimana kita ngeliat Alter Ego ini yang actively mencari, actively searching untuk pemain-pemain dari Serial Killer. Ya udah kita push aja, kita double swing, dapetin kill, ya udah. Terus Serial Killer nggak bisa bergerak lebih jauh lagi daripada base mereka. Benar banget. Dan tadi memang Serial Killer langsung dibalas balik Alter Ego. Gak mau juga berdiam diri. Inisiatif dari Alter Ego untuk mencari pemain-pemain Serial Killer akhirnya berhasil untuk mereka, karena Alter Ego yang tadi kita sempat bilang aimnya emang lebih keras, apalagi seorang Adrian King yang bisa step up dengan Reynanya. Dan kita kembali lagi ke game 18, round ke-18 lebih tepatnya di sini, bermain lebih slow. Zimor mempersiapkan drone-nya untuk mencari pemain dari Alter Ego, tetapi langsung dihancurkan oleh seorang Adrian King di situ tampaknya. Main di arah fight bertemu dengan Adrian King. Airy memenangkan duel tersebut dengan sangat amat manis di situ, dashing outside, tapi ada Delby yang nge-expect bahwa ada seorang kill dan itu spike down, tapi tidak bisa mendapatkan double kill karena langsung nge-dash. Situasi yang sangat genting, tapi double kill untuk Delby, triple kill bahkan Delby lebih cepat, tapi Airy langsung saja trade Delby. Dan seorang itu menunjukkan kembali seorang Adrian King dengan resurrectionnya, tapi Kush langsung membunuh Jeff dan tidak bisa berbuat banyak. Tapi Airy di sini tinggal dia sendiri, 18 HP di situ, dikejar oleh seorang yang ingin mempisau dia tapi tidak bisa. 3v1 situation hanya dengan 29 HP tidak bisa berbuat banyak, terbunuh oleh shock dart dari Kush. Dan ini adalah match point untuk Alter Ego. Yap, 12-6 match point sudah diamankan oleh Alter Ego. Sekali lagi, ini bener-bener Serial Killers itu ngajaknya aim battle, aim battle, aim battle.
nggak drone dulu, recon dulu. Benar. Dimana pemain-pemain dari Alter Ego ya kita tahu sendiri, kita udah bosen lah ngebahas. Kalau 5 pemain dari Alter Ego ini semuanya tukang tembak. Semuanya kang tembak. Adrian King panas 19 kill, Delby 17 kill, Kus 15 kill, Hululu 15 kill. Semuanya ngekill dari pemain-pemain Alter Ego. Sedangkan sekarang Tiga dari Odin. Serial Killers, mereka udah terhenti di laju mereka mid kali ini yang akan mereka ambil. Odin. Kita lihat udah ada Odin dari Kush dan juga dari pemain-pemain Oh my lain God. kali ini. Natscora tapi harus tumbang di tangan Airi. Tapi sekali lagi Adrian King mendapatkan Airi. Tersisa 2 pemain saja sekarang dari Serial Killers dan bahkan tersisa Jack seorang diri yang Oh my langsung God. ditutup bersih oleh Adrian King. 13-6. Kemenangan yang begitu meyakinkan disecure oleh Alter Ego 2-0, sapu bersih dengan begitu memukau.